Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bersama-sama akan memulai persekutuan kita pada hari Minggu ini. Dan puji syukur kita boleh panjatkan kepada Tuhan kita oleh karena kasih-Nya sampai dengan saat ini. Kita boleh ada dalam perlindungan, kesehatan yang baik yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saya mengajak dan mengundang kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri. Kita akan menyambut bersama-sama satu pujian dari NKB 19 bait 1 dan 2 dalam Lautan Kelam untuk kita memulai persekutuan ini. Mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini
kami kembali datang dalam persekutuan ini. Kiranya Engkau memimpin kami Bapa, Engkau memberikan hikmat dan sukacita, Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami hari ini Bapa sungguh-sungguh boleh diberkati, dan penuh dengan damai sejahtera kami merasakan akan tuntunan Tuhan melalui persekutuan ini. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang boleh menyatakan, memberkati kami, dan pada saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Sedang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan introitus dari Matius 25 ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sungguh luar biasa akan sabda pembimbing ini, ayat emas kita pada hari Minggu ini. Biarlah kita akan sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan, dan kita juga boleh mengasihi akan setiap saudara-saudari kita. Untuk itu saudaraku, saya mengajak kepada kita semua, mau kita mengangkat satu pujian dari PBA 132, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memulai membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 112 ayat 5-9. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa akan setiap pribadi kehidupan kita. Pada kesempatan ini marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, hari ini kami datang yang dipenuhi dengan hati penuh syukur, hati yang memiliki kerendahan hati untuk datang kepadamu. Kami ingin memohon Tuhan, melalui hati ketulusan ini, kami memohon akan urapan pengampunan-Mu. Banyak hal yang mungkin terjadi bagi hidup kami, bahkan setiap kesalahan menyakiti akan hati pikiran saudara-saudari kami. Terlebih kepadamu Bapa, biarlah Engkau yang mengampuni dan mengurapi kami dengan urapan yang baru. Kami memohon ya Bapa, biarlah pengampunan-Mu ini sungguh-sungguh dapat menyucikan dan menguduskan kami kembali. Bahwa kami adalah manusia yang hina, tetapi dengan pengurapan dan pengampunan-Mu, Engkau boleh betul-betul mengampuni kami semua, dan kami dilayakkan boleh ada di dalam pelataran-Mu yang kudus ini. Kami memohon Tuhan akan pengampunan-Mu ini. Dan kami siap menjadi bagian yang baru, untuk kami memulai hidup yang baru. Menjadi bagian yang baik untuk kami selalu menyatakan akan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak akan kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Ampuni kami Bapa. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 35 bait 1, tercurah darah Tuhanku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Berita anugerah Tuhan terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus, melalui berita anugerah Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada kita semua, kita bersalam-salaman, mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni di tengah-tengah keluarga kita. Sambil tetap berdiri, saudaraku, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Marilah kita turut sesuai dengan firman Tuhan ini, yang menjadi petunjuk yang baik di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan melihat akan hati kita yang tulus, yang jujur. Maka ujilah pribadi kehidupan kita dengan lebih baik lagi di mata Tuhan. Untuk itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kidung Jemaat nomor 50 bagian yang A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, hari ini kami datang kepadamu untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman yang akan kau sampaikan kepada kami. Nyatakan kepada kami Bapa, agar setiap firman-Mu ini boleh menjadi buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami yang menyambut dan melaksanakan firman-Mu ini boleh menghasilkan satu sumber sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman ini, kiranya Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh betul datangnya daripada kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul, pasal 6, ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita yang berbahagia yang menyambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya.
Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada saja yang namanya suatu masalah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik mungkin dari masalah hal yang sepele ataupun hal-hal yang besar, apapun itu bentuknya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, maka disitulah kita harus siap, kita harus mampu dapat melewatinya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa boleh melihat dari firman ini yang memberikan satu contoh pertumbuhan kehidupan yang baik di tengah-tengah gereja. Kita tahu bahwa di dalam pokok persoalan dalam Kisah Para Rasul 6 ini menggambarkan bagaimana suatu keadaan ketika ada dalam suatu persekutuan, timbullah yang namanya masalah. Masalah itu terjadi oleh karena ada sebagian dikatakan orang-orang Yahudi, begitu ya, yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka merasa bahwa ada suatu pelayanan yang sungguh-sungguh diabaikan, di mana di situ dipermasalahkan sehingga mereka bersungut-sungut dalam persekutuan itu oleh karena pelayanan pembagian akan hal-hal baik, suatu berkat kepada janda-janda. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, problem atau masalah ini tentu menjadi bagian yang terjadi ketika hanya persoalan pembagian makanan, tetapi menjadi suatu persoalan, begitu ya. Yang mereka memprotes adalah karena pembagian makanan itu tidak secara baik dan benar diberikan kepada baik janda kepada orang miskin. Nah, disinilah timbullah permasalahan. Di dalam sebuah permasalahan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu para rasul merasakan bagaimana ketika jemaat yang menyampaikan akan keterkaitan permasalahan ini, sehingga para rasul-rasul pun memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, sungguh suatu hal yang bijak, hal yang baik, di mana Tuhan juga boleh menuntun mereka. Ketika kita tahu bahwa di dalam setiap pelayanan, bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan di dalam setiap pelayanan kita itu adalah baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Dari dasar inilah bagaimana para rasul ini akhirnya memberikan suatu jalan keluar untuk dapat menyelesaikan atau problem masalah ini. Yang mereka lakukan adalah bagaimana ketika para rasul mendengar akan hal ini, para rasul merasa bahwa ia harus memanggil memanggil di antara setiap pelayan-pelayan yang baik. Pelayan-pelayan yang baik yang harus dipilih, diajarkan sehingga dia akan dapat mampu menjalankan di dalam setiap pelayanan-pelayanan di luar daripada hanya firman Tuhan. Artinya, para rasul-rasul tidak mau terusik ketika dia sudah fokus untuk melayani dengan suatu firman Tuhan. Oleh karena ada hal-hal di luar, ia tidak ingin bagaimana fokusnya ia melayani firman Tuhan terusik dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sungguh dari hal inilah bagaimana kita dapat melihat timbulnya satu masalah itu. Kalau kita tahu tidak hanya terjadi atau kita dapatkan dari luar, tetapi permasalahan itu kita bisa melihat secara jelas ini terjadi di dalam. Bagaimana kita juga bisa melihat akan setiap kehidupan dalam persekutuan gereja kita. Permasalahan, dan kita tahu iblis atau setan sering sekali berupaya untuk memecah belahkan di dalam setiap persekutuan kita.
Dan pada kali ini, ia tidak hanya menyerang dari luar, tetapi ia ingin memecah belahkan dari dalam. Sehingga ada timbul rasa iri, kebencian, sentimen, dan lain sebagainya. Tetapi dari hal itu, saudara dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul tentu dia memiliki caranya untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu. Artinya sekali lagi ia tidak mau menangani sendiri akan pelayanan meja itu. Maka disitulah mereka memilih 7 orang yang sungguh-sungguh di sini ada syaratnya bahwa orang itu terkenal baik, lalu orang itu dipenuhi dengan roh, dan juga orang itu berhikmat. Jadi ada 3. Di dalam 7 pelayan yang akan dipilih, mereka harus baik, yang kedua mereka harus dipenuhi dengan roh, dan yang ketiga mereka harus juga memiliki hikmat. Tugas inilah yang sungguh-sungguh para rasul memikirkan untuk dapat memilih orang-orang yang boleh menjadi bagian di dalam pelayanan di persekutuan. Kita tahu di sini ada 7, yaitu ada Stefanus, ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. 7 orang inilah yang dipercayakan, yang diyakini dapat mampu melayani di dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Kalau kita bisa mengambil bagian ya pelayanan lain itu misal seperti konseling, organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga di sini para rasul ingin sekali untuk tetap fokus, di mana ia ingin tetap melayani firman Tuhan itu dengan baik. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, sungguh betul-betul kita kembali diingatkan bahwa tugas yang sungguh berat ketika para rasul ini boleh memimpin di dalam persekutuan, ada saja begitu permasalahan yang terjadi. Tetapi dari permasalahan itu tidak menimbulkan akan suatu kemunduran. Tetapi dari permasalahan itu ada suatu ketimbulan untuk memberikan lebih lagi pelayanan di dalam setiap umatnya yang mampu mengambil bagian di tengah-tengah persekutuan itu. Dari hal ini Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang boleh kita ambil dan kita petik. Bahwa dari persekutuan ini, dari firman Tuhan ini, kita bisa mengambil bagian bahwa ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, marilah kita juga memiliki yang namanya kasih Tuhan. Di dalam setiap pelayanan, yang utama adalah bagaimana kita melandasi dengan kasih Tuhan. Sehingga di dalam setiap pelayanan kita, ketika kita melandasi di dalam pelayanan kita itu adalah karena kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah memandang rendah. Kita akan selalu berpikir untuk terus bagaimana menyatukan di dalam persekutuan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan baik. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita dapat melihat dari firman Tuhan ini yang baik kita lakukan adalah menjadi kawan sekerja Allah. Artinya para rasul dia tidak mau hanya sendiri untuk bekerja melayani suatu pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Ia memanggil 7 orang untuk dapat membantu pelayanannya. Sehingga ia dapat fokus untuk pelayanan secara khusus menyatakan atau memberitakan firman Tuhan. Sehingga urusan yang lain sudah ada 7 dari orang yang dipilih itu untuk menjalani pelayanan itu. Maka saudaraku, dari hal ini kita dapat melihat bahwa inilah yang juga yang penting di tengah-tengah persekutuan atau di dalam gereja kita. Bahwa kita tidak dapat bekerja atau pelayanan hanya untuk seorang diri saja. Kita membutuhkan juga setiap pelayanan-pelayanan yang lain yang boleh kita pilih, yang boleh kita percayakan. Mulai dengan 3 syarat itu. Yang baik, dipenuhi roh, dan memiliki hikmat. Sehingga disitulah akan betul-betul kita dapat mengambil bagian tugas tanggung jawab untuk dapat membangun persekutuan di gereja ini. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengambil bagian pelayanan ini, mengambil satu kesempatan. Ya, kalau kita bisa katakan, dipercayakan
Untuk dalam suatu persekutuan atau pelayanan, kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita hanya ingin mencari ego kita sendiri. Seperti firman Tuhan lalu, bagaimana ketika kita ingin membangun akan suatu kehidupan kita, kita harus memiliki pondasi yang kuat. Sehingga dari semuanya itu, hendaklah kita jangan sampai membangun setiap pondasi itu dengan cara-cara curang. Mengambil bagian yang bukan dari bagian kita, korupsi dan lain sebagainya. Maka hal ini juga berkelanjutan bagaimana ketika kita menjadi kawan sekerja Allah. Artinya ketika kita dipercayakan, maka kita betul-betul jangan mencuri akan bagian yang sungguh-sungguh adalah milik Tuhan. Maka dari itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh diingatkan untuk kita betul-betul lebih lagi melihat akan pribadi kita. Kita melihat akan bagaimana ketika respon kita boleh terpanggil untuk menjadi pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Kasih Tuhan menjadi fondasi yang kuat di dalam pelayanan kita dan menjadi rekan sekerja Allah, artinya kita memiliki misi Allah yang ada di tengah-tengah persekutuan kita sehingga menjadi teamwork yang baik, kerjasama yang baik di dalam kita membangun persekutuan ini. Bukan oleh karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena Tuhan mempercayai kita semua untuk kita boleh bersatu membangun persekutuan ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita kembali dapat mengevaluasi di dalam kehidupan kita, mengevaluasi kembali dalam pelayanan-pelayanan kita. Artinya bagaimana kita sudah melihat apakah pelayanan-pelayanan kita ini sudah dilandasi oleh dasar yang baik dan benar, yaitu kasih Tuhan itu sendiri. Dan apakah kita sudah bekerja sama dengan baik di antara sekitar kita, orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita bersama-sama, di dalam persekutuan ini. Marilah kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita baik melakukan semuanya itu? Sehingga disitulah Tuhan akan menguji pelayanan-pelayanan kita, bahkan gereja ini, untuk kita dapat selalu tetap giat dan setia di dalam Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat disilahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh datang dalam persekutuan-Mu untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami sungguh diberkati karena dalam setiap tuntunan-Mu Engkau boleh menyatakan kasih dan anugerah di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Bapa Surgawi, hari ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Yustin, adik dari Bapak Yance. Biar Engkau boleh menolong menjamah sakit penyakitnya, sehingga dalam pengobatan yang terjadi di Bali ini, biarlah semuanya itu oleh karena urapan dan campur tangan-Mu, Engkau boleh menyatakan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain yang juga ada dalam pergumulan sakit dan pemulihannya. Biarlah Engkau satu persatu Engkau akan menyatakan dan melawat mereka dengan kesembuhan yang boleh berasal daripada-Mu Bapa. Layakkanlah mereka agar mereka boleh merasakan akan pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini juga kami berdoa Bapa untuk persekutuan gereja kami. Seperti firman-Mu, Engkau ingin mengajarkan kepada kami untuk kami selalu tetap kuat, menyikapi suatu hal-hal yang baik, memiliki kasih Allah, dan selalu menjadi satu kawan sekerja Allah, di mana kami boleh membawa setiap persekutuan di gereja ini dengan baik. Maka pimpinlah Bapa kami semua, jemaat kasih kudus, agar kami selalu diberikan kesatuan hati, kesehatian, untuk bersama-sama boleh mengambil tugas dan pelayanan di tengah-tengah gereja ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan dalam pergumulan kami, biarlah dalam proses kami tahap demi tahap akan pembangunan gedung gereja ini, biarlah dengan urapan-Mu lah Engkau yang akan menyatakan, sehingga dalam hal-hal yang penting dari proses pembangunan ini Tuhanlah yang akan menambah-nambahkannya. Engkau yang akan memperlengkapinya, sehingga Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikan pembangunan dari gedung gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka, memberkati mereka, sehingga anak-anak kami boleh menjalani pendidikannya dengan baik, meski melalui media sosial atau via online, tetapi biarlah tidak akan mengurangi semangat akan belajar bagi anak-anak kami ini, tetapi Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka, sehingga cita-cita dan harapannya Tuhan boleh nyatakan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami yang jauh dari kehidupan kami, kekasih-kekasih kami, tetapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa boleh memperlengkapi mereka dimanapun mereka berada, baik orang tua kami, mungkin anak-anak kami. Biarlah semuanya itu Tuhan Engkau akan menjaga dan melindungi mereka, dan kami yang merindukan mereka, sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati dan memberikan sukacita, kehidupan yang baik, dimanapun sesat kami berada. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Kristen Protestan di Bali, Bapak Ketua, Bapak Sekum, dan Bapak Bendahara. Biarlah Engkau senantiasa boleh memberkati mereka, menolong mereka, sehingga sungguh-sungguh di situ Tuhan, kuat kuasa-Mu Engkau akan memampukan mereka menjalani pelayanan ini ke depan, sehingga di dalam MSA yang terpilih ini, sungguh-sungguh boleh membawa GKPB dengan lebih baik lagi, dan takut akan Engkau ya Bapa. Perlengkapilah mereka Bapa, sehingga GKPB betul-betul boleh membawa satu damai sejahtera kepada setiap umatnya, dan GKPB juga boleh semakin lebih baik lagi,
untuk dapat lebih lagi meninggikan Engkau ya Bapa. Berkati juga setiap pemerintahan, biar dalam pemerintahan ini Tuhanlah yang akan memampukan mereka menjalani setiap tugas dan tanggung jawabnya yang sungguh berat dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Tetapi biarlah Tuhan Kau tidak akan melemahkan mereka. Tangan-Mu yang akan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai yang terendah. Biarlah kuasa-Mu yang akan bekerja, menolong mereka sehingga dalam pelayanan pekerjaan mereka untuk membangun bangsa ini dengan baik, kami sebagai warganya boleh ada di dalam kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera. Kami tiada hentinya berdoa Tuhan, memohon agar setiap pandemi ini dari COVID-19 ini akan segera berakhir. Itulah harapan kami Bapa. Kami ingin agar situasi keadaan ini yang sungguh kami dapat rasakan begitu sulitnya, biarlah kembali dapat berjalan seperti mana biasanya di tahun yang lalu. Bahwa tidak akan ada lagi virus-virus ini. Bila semua ini Tuhan Kau akan enyahkan, sehingga kami boleh kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik lagi, dengan penuh sukacita. Berkati setiap orang-orang yang terdampak dari COVID ini. Sembuhkanlah mereka. Urapilah dengan kuat kuasa-Mu, sehingga yang terdampak oleh dari virus COVID-19 ini, ia akan boleh sembuh total oleh karena pertolongan-Mu. Dan berkati juga setiap penanganan medis yang bekerja, melayaninya. Kau mampukan dan urapi mereka, sehingga akan betul-betul boleh melayani, memberikan pelayanan terbaik, untuk boleh menolong setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang terdampak dari atau terpapar dari COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan, dan kondusifkanlah di dalam setiap negara ini, maupun di dalam seluruh dunia ini, sehingga betul-betul kami boleh merasakan akan kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua, dan kami sungguh-sungguh juga merasakan bahwa berkat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini kami juga tiada lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Dede Andar Warsindun, dan hamba-Mu, Ibu Panatua Tri Wahyuni Sudina. Kami berdoa ya Tuhan segenap bagi saudara kami ini yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Biarlah Engkau urapi, Engkau tambah-tambahkan damai sejahtera dan sukacitanya, sehingga apa yang kami nyatakan itu menjadi suatu hadiah yang indah bagi keluarga kami ini. Biar itu akan menjadi suatu pertumbuhan juga yang baik di dalam iman mereka, di mana Tuhan Yesus boleh menjaga dan melindungi mereka setiap hari di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan kita pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian dari PBA 135, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, dan Allah yang juga mencukupkan kami atas segala apa yang kami perlukan setiap hari, baik makan minum kami, dan segala yang lain kami perlukan, Tuhan yang mencukupkan kami. Dan Tuhan juga yang telah memberkati kami dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kami. Sehingga kami boleh semuanya itu Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami tetap hidup di hadapan-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami membawa segala ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami. Kami bawa persembahan perpuluhan, kami bawa persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain yang dibawa oleh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskannya, supaya persembahan ini ya Tuhan, Engkau jadikan alat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, inilah persembahan kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Ibadah kan kita tutup dengan pujian PBA 145, Tuhan adalah kekuatanku. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dan nyatakanlah kebenaran firman Tuhan ini untuk kita juga boleh menyampaikan setiap kabar yang baik ini, di mana hendaklah setiap permasalahan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, persekutuan kita landasi dengan kasih Allah. Bahkan kita juga nyatakan untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian yang baik, yaitu kawan sekerja Allah, untuk kita boleh bersama-sama memiliki teamwork yang baik. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kepada saudara damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.